Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabatku sekalian, semoga senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dalam taufiknya Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harusnya banyak bersyukur. Kenapa demikian? Inna dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Maka kita walaupun sebagai Islam keturunan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam ini dijaga sedemikian baik, maksimal bagaimana agar kita melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menjalankan ibadah salat, melaksanakan ibadah saum, dan ibadah-ibadah wajib lainnya yang merupakan kita sebagai hamba untuk melaksanakan, dan itu merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sebagai seorang tidak melaksanakan hak Allah dengan sebaik mungkin, tidak melaksanakan hak Allah, menunaikan hak-hak Allah sebaik mungkin, maka bagaimana mungkin nanti di akhirat kita akan diberikan hak kita sebagai seorang, yakni mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah surga, apakah surga saat ini sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala atau belum? Kalaupun toh sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, apakah surga sudah ada penghuninya atau belum? Karena kenapa? Ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Mi'raj menghadap Allah, ketika menerima perintah salat 5 waktu, beliau bertamasyah, ya, jalan-jalan ke neraka. Begitu pula beliau bertamasyah jalan-jalan ke surga. Saat di neraka diperlihatkan oleh Allah bermacam-macam orang yang disiksa. Nah, begitu pula pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai kebanyakan penghuni neraka. Beliau mengatakan, sesungguhnya penghuni neraka, kata beliau, adalah kebanyakan dari kaum wanita. Kemudian beliau mengatakan, kebanyakan penghuni surga adalah dari kalangan orang-orang yang lemah dan miskin. Nah, dari yang beliau lihat, apakah dengan demikian surga dan neraka itu sudah ada penghuninya atau belum? Bukankah kita mengetahui kelak bahwa yang mengetuk pertama kali pintu surga adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah terjadi hari kiamat dan selesai yang namanya hisab dan mizan, baginda Rasulullah itu mengetuk pintu surga. Kemudian penjaga pintu surga bertanya, siapakah engkau? Aku tidak diperkenankan untuk membuka pintu surga sebelum Nabi Muhammad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membukanya terlebih dahulu. Kemudian beliau mengatakan, akulah Muhammad. Nah, jadi untuk mengetahui apakah surga itu sudah ada penghuninya atau belum, kalau memang surga sudah diciptakan, kita ambil suatu kesimpulan
bahwa surga dan neraka itu memang sudah diciptakan sebagaimana dulu Nabi Adam alaihi salatu wasallam sudah pernah menghuni surga. Dan surga yang akan dimasuki oleh anak cucunya nanti adalah surga yang telah dimasuki oleh Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Kemudian dengan demikian berarti dulu surga sudah ada penghuninya. Surga itu sudah ada penghuninya, namun belum dari kalangan jin dan manusia saat ini. Jin dan manusia saat ini, ya, ketika ada yang sudah ketika manusia sudah meninggal wafat, itu ruhnya berada di antara alam dunia dan alam akhirat, yakni berada di alam kubur, ya, di alam kubur, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menempatkan ruh-ruh para syuhada itu berada di dalam tembolok burung, ya, yang keluar masuk pintu istana surga. Nah, itu gambarannya. Nanti gambarannya Nabi Muhammad diperlihatkan gambarannya nanti di neraka itu siksaan itu kebanyakan dari penghuninya dari kaum wanita. Ada orang yang dipukul kepalanya sendiri, kemudian berantakan, dipukul lagi sendiri, kemudian berantakan. Itu gambarannya nanti siksaan orang di neraka. Tidak ada susah bagi Allah untuk memberikan gambarannya nanti bagaimana siksaan orang di neraka. Begitu pula baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar suara sandalnya atau terompahnya Bilal bin Rabah, sahabatnya, ya, mendengar suara sandalnya Bilal bin Rabah di surga. Kemudian Nabi penasaran bertanya kepada Bilal apa amalannya sehingga menjadikan suara sandalnya, suara terompahnya itu terdengar di surga. Yakni Bilal menjawab, tidaklah kami berwudu kecuali setelahnya kami sholat 2 rakaat, yakni kita kenal sebagai sholat sunnah wudu. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, perjuangan di dunia untuk menggapai surga itu adalah bukan sesuatu yang remeh dan mudah. Bagi Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki untuk masuk ke dalam surga, maka Allah akan siapkan baginya jalan-jalan menuju ke alamat surga. Sehingga kita bagi seorang muslim senantiasa dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan mengenai doa tadi, barang siapa yang berdoa meminta surga sebanyak 3 kali maka surga akan mengatakan, memohon kepada Allah, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang berdoa kepada Allah agar dihindarkan, dijauhkan dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan mengatakan kepada Allah, memohonkan untuk orang tersebut, ya Allah jauhkanlah dia dari neraka. Maka bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, istiqomah, jaga tauhid kita, hati kita, jaga niat kita, ikhlas semata-mata beribadah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga motivasi ini mencerahkan bagi kita untuk sama-sama beramal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.